Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.734. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Elsa dan Medco yang hari ini bergerak naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa pergerakan ISG setelah penurunan tajam hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di grafik ini bisa kita lihat adalah grafik dari ISG. ISG hari ini memang turun 1% lebih ke harga 6.734. Dan secara grafik bisa kita lihat ISG terlihat masih gagal break dari resisten di harga 6.850. Apabila teman-teman ikutin analisa saya tentang ISG sebelumnya, pada satu saya menjelaskan ISG memang sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek setelah berhasil break dari resisten di 6.700. Tapi target terdekat saya waktu itu adalah di 6.850. Waktu saya menjelaskan walaupun sudah mulai uptrend, targetnya tidak langsung 7.000. Karena memang masih ada satu resisten yang harus dia tembus, yaitu di 6.850. Dan setelah itu bisa kita lihat ISG dua kali berusaha untuk break dari 6.850, ternyata gagal break. Saat ini turun kembali mengetes support di 6.700. Jadi saat ini ISG support terdekatnya itu di 6.700 dan garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 di sekitar angka 6.660. Jadi untuk tren jangka menengah ISG memang masih aman karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan penurunan 1% hari ini memang karena ada sentimen negatif dari global. Apabila teman-teman ikutin berita dari luar negeri, memang saat ini ada sentimen negatif karena ketakutan akan ada perang dunia ketiga yang dimulai dari Rusia dan Ukraina. Bisa kita lihat hari ini harga minyak dunia juga naik yang membuat saham Elsa dan Medco juga bergerak naik, dan untuk kedua saham ini akan saya bahas pada jam 8 malam nanti. Bisa kita baca di sini Wall Street juga merah karena ketakutan konflik ini, sehingga memang untuk saat ini memang paling amannya adalah wait and see dulu. Walaupun secara grafik ISG masih aman berada di atas garis EMA 50, tapi jika benar terjadi peperangan ini, pasti akan ada panic selling dan ISG mungkin akan turun di bawah garis EMA 50. Karena kondisi seperti ini tidak bisa kita prediksi. Sama seperti pada waktu awal corona, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa hal itu akan terjadi. Pada saat itu juga ISG dan bursa dunia trennya masih bergerak sideways. Tiba-tiba ada kondisi seperti itu, langsung bergerak sangat downtrend selama beberapa bulan. Jadi untuk sentimen global seperti ini, walaupun belum pasti terjadi, kita harus hati-hati. Karena kejadian ini bisa saja akan langsung terjadi dalam beberapa menit atau malah beberapa hari ke depan. Karena sampai saat ini belum ada solusi. Walaupun bisa kita baca mungkin saja tidak akan terjadi konflik itu karena Ukraina dapat membatalkan tawaran untuk bergabung dengan NATO guna menghindari perang dengan Rusia. Jadi memang masih banyak peluang-peluang atau negosiasi-negosiasi supaya tidak memanas konflik antara Rusia dan Ukraina. Dan hari ini bisa kita baca beritanya, ISG turun 1% lebih tapi asing masih melakukan net buy. Dan selama asing masih melakukan net buy, menurut saya ISG trennya harusnya masih aman. Karena asing masih optimis dengan bursa kita. Dan bisa kita lihat walaupun ISG turun, asing masih masuk melakukan pembelian pada saham BBRI dan BEPS. Bisa kita baca di sini untuk pergerakan asingnya. Hari ini tanggal 14 Februari asing membeli atau melakukan akumulasi pada saham-saham ini.
Bisa kita lihat paling besar BBNI, BBRI, Mandiri, ITMG, Adro dan sebagainya. Jadi untuk saham-saham perbankan rata-rata asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk sektor batubara yang baru kemarin saya analisa, yang menurut saya trennya juga masih bagus seperti perbankan, hari ini juga masih melanjutkan kenaikan. Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. UNTR juga masih bergerak naik dan masih ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat BRPT hari ini turun ke target harga entry di harga 1000. Saat ini masih ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat untuk grafik BRPT. Saat ini dia berada tepat di support psikologis di harga 1000. Sebelumnya saya sudah menyarankan teman-teman apabila mau entry BRPT jangan paksain untuk membeli pada saat dia berhasil naik lumayan tinggi di posisi sini. Bisa kita lihat mencapai target analisa di harga 1100 yang merupakan resisten kuat sebelumnya, gagal break, saat ini turun kembali mengetes harga 1000. Jadi menurut saya BRPT juga masih bisa dipantau karena penurunan 2 hari terakhir ini menurut saya masih wajar, dan saat ini juga trennya masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila besok berhasil rebound dari harga 1000, bisa teman-teman entry untuk trading jangka pendek dengan target di sekitar harga 1100. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat, walaupun turun 2% lebih, ini masih ada akumulasi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham ini. Dan menurut saya saat ini walaupun IHSG turun lumayan dalam dan ada konflik di luar negeri, tapi asing masih masuk melakukan akumulasi sehingga kita masih bisa pantau saham-saham saat ini masih berada di daerah supportnya. Apabila dia berhasil rebound dari daerah support, kita bisa trading jangka pendek. Jadi tetap harus punya trading plan yang jelas, harus lebih disiplin lagi seperti saya bilang karena kondisi global masih tidak menentu, kapan saja mungkin perang akan terjadi, jadi sebaiknya kita harus disiplin. Dan tetap saran saya sebaiknya trading jangka pendek. Jadi apabila kita beli di sekitar daerah support dan dia mulai rebound, saat mendekati resisten atau mendekati target profit teman-teman ternyata mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi paling aman adalah dengan teknik trading seperti ini. Jadi jangan paksain untuk membeli di sekitar daerah resisten seperti contohnya BRPT ini. Jangan paksain apabila dia telah berhasil break. Walaupun dia besok masih mulai bergerak naik, jangan langsung entry dengan harapan bisa langsung terus bergerak naik. Ternyata gagal break, sekarang turun kembali di daerah supportnya. Dan itu BRPT, saya pribadi besok akan memantau pergerakan saham ini. Apabila dia besok gagal bertahan di atas harga 1000 pun, saya akan tunggu di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 935 dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 915. Jadi apabila menyentuh garis EMA 50 dan 150 dan BRPT masih bisa bertahan, bisa kita entry untuk trading jangka pendek. Tapi ingat saat ini sebaiknya wait and see dulu. Untuk saham-saham perbankan pun saat ini masih sangat layak untuk di hold karena trennya masih bagus dan asing masih akumulasi. Dan untuk saham-saham di sektor batubara yang hari ini masih bergerak naik, teman-teman juga harus tentukan kapan untuk take profit. Jadi ingat, cari mana resistennya. Apabila masih gagal break dari resisten, pertimbangkan untuk take profit dulu. Bisa kita bahas sedikit untuk Adro. Adro saat ini berhasil rebound dari support di EMA 50. Target terdekat untuk Adro ini, untuk saya pribadi ini di harga 2300 dan berikutnya di 2400. Jadi apabila ternyata minggu ini mendekati harga 2300 atau menyentuh harga 2300 gagal break, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Karena beberapa kali pun bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2300 gagal break dan Adro bergerak sideways. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade pada saham-saham seperti ini. Untuk PTBA pun bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk break dari harga 2900.
Apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 3000, dan jika besok ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan untuk BBYB bisa kita lihat hari ini turun lumayan dalam. Harus hati-hati untuk saham ini. Apabila besok terkonfirmasi malah turun di bawah garis EMA 50, maka trennya akan mulai melemah kembali dan berpotensi lanjut turun ke support di harga 2000. Dan untuk BBYB bisa kita lihat sekilas. Hari ini terlihat masih ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi BBYB, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, pada saat dia berhasil break dari garis EMA 50, bisa kita lihat ini target harganya atau 2400 atau resistennya. Ternyata BBYB mendekati harga resisten gagal break, saat ini kembali bergerak turun. Jadi harus hati-hati. Saya lihat BBYB masih ada potensi turun mengetes support psikologisnya di harga 2000. Jadi ini sekilas analisa saya tentang ISG dan beberapa saham yang masih bisa teman-teman pantau. Untuk ISG masih aman selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi tetap saja kita harus fokus juga pada informasi yang ada di luar. Apabila ternyata tidak sesuai harapan kita, kita harus pertimbangkan untuk take profit dulu atau cut loss apabila ternyata support yang kita beli terlewati. Jadi kita harus waspada untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.